pemerintahan yang akan datang, memang ya kita harus skeptis sih. DPR didesain supaya tidak ada oposisi. Misalnya podcast ini aja. Buat saya ini cara perlawanan juga. Kenapa misalnya sekarang Kementerian HAM dibuat sendiri? Ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo dan lingkarannya untuk menghapus rekam jejak dugaan pelanggaran HAM berat itu. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Jadi menurut saya inkonstitusional yang dilakukan oleh Jokowi. Memang benar sih kedisiplinan, tapi disiplin itu kan nggak harus dengan cara militer menurut saya. Militerisme itu tidak kompatibel dengan demokrasi. Mungkin ini adalah saat-saat di mana saya selalu berharap saya salah. Analisis saya adalah karakter, kepatuhan, ketakutan itu yang belakangan ini muncul. Saya merasa dengan karakter pemerintahan yang sekarang pesimis ini 5 tahun ke depan akan agak gelap. Ngomong-ngomong kayak gitu, Mbak Fitri, bagaimana prediksi Mbak Fitri nih soal penegakan hukum pada pemerintahan Prabowo? Nah, kita udah masuk kabinet Prabowo nih. Kalau itu demokrasi nih. Itulah tadi kan saya bilangnya ininya ya harus mendukung, itu dorongan gitu. Harus keras juga ya. Harus keras, tapi kalau berbicara analisis karakter pemerintahan yang akan datang, memang ya kita harus skeptis sih. Harus skeptis. Harus skeptis. Oke, karena menurut saya untuk menilai karakter pemerintahan kita harus melihat 2 hal. Pertama, bagaimana mereka dipilih, dengan cara apa mereka dipilih, apakah juga dengan cara-cara yang menghormati hukum atau tidak. Dan kita semua tahu asal muasalnya adalah ketika paman membantu ponakannya. Inkonstitusional. Artinya ada aspek inkonstitusional sudah sampai dengan pemerintahan yang ini terpilih. Itu nggak boleh kita kesampingkan ya. Oh jangan. Cerita itu ya. Jangan. Tapi apa mungkin gitu loh. Misalnya walaupun kita melihat latar belakang dari lahirnya sebuah demokrasi kita inkonstitusional, bisa hukum itu bisa lebih keras gitu loh. Makanya untuk mengembalikan itu. Tadi kan ada 2 hal Mbak Fitri bilang. Yang kedua? Yang keduanya adalah rekam jejak orang-orangnya yang juga akan mempengaruhi apakah orang-orang itu termasuk Pak Prabowo, termasuk menteri-menterinya 109 ini, banyak ya 109 ya, itu bisa melakukan hal-hal yang bisa mereka lakukan. Jadi maksud saya gini, saya sering mengandaikan ada kalau kartun dari situasi masa lalu tuh, kalau narapidana kan kalau kartunnya tuh bajunya garis-garis, terus ada bandul besi di kakinya supaya mereka nggak bisa kabur. Nah, saya membayangkan 2 hal yang tadi saya sebut itu sebagai bandul besi yang membuat pemerintahan nggak bisa bergerak bebas karena digelayuti oleh bandul besi yang berat itu. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, gimana caranya? Misalnya ketika sebuah pemerintahan yang cara dia naik adalah dengan mengakali hukum, dia nggak akan mau kemudian berubah 180 derajat bilang oke, baiklah, sekarang kami menghormati hukum, kami tidak setuju bahwa etik itu lebih rendah daripada hukum. Narasinya kan kemarin gitu ya, kalau kita bicara etik, etik itu apa, bukan hukum gitu kan. Kalau mereka berbalik, artinya mereka itu menghilangkan sendiri legitimasi mereka, ya kan. Ibarat bahasa mudahnya barangkali seperti menjilat ludah. Sehingga ya mereka akan melemahkan legitimasi mereka sendiri kalau tiba-tiba mereka berubah 180 derajat. Jadi kecenderungannya, banyak studinya sudah, kalau sebuah pemerintahan yang naiknya dengan cara seperti itu, ya mereka akan meneruskan cara itu lagi. Terus menerus. Berbahaya dong. Nah itu dia, menurut saya sih memang berbahaya. Iya kan? Berarti seperti mohon maaf guru besar, LSM, mahasiswa juga harus mengontrol itu dong. Para kaum intelektual ini kontrolnya itu harus lebih intens lagi dong. Paling nggak di 5 tahun ini. Betul, karena kan gejalanya kita udah bisa lihat. Bahkan misalnya ketika kabinet ini belum dibentuk, apa yang mereka lakukan pertama-tama? Undang-undang Kementerian Negaranya diubah dulu cepet-cepet.
nggak pakai partisipasi juga untuk bikin kementerian jumlah kementerian tadinya 34 dibikin tak terbatas terserah presiden. Oke. Ingat kan? Makanya sekarang jadi ada 48. Tadinya batasnya 34 loh. Maksud saya sih karena belajar hukum tata negara jadi merasa bahwa ya memang nggak ada resepnya gitu. Kementerian harus gini, harus seberapa, nggak ada batasnya. Tapi kan cara mengubah undang-undangnya itu kan sama kayak dulu mereka juga ngakalin putusan Mahkamah Konstitusi, ngakalin undang-undang Cipta Kerja, ngakalin undang-undang KPK. Makanya KPK jadi kayak alat politik malah gitu sekarang ya. Jadi waktu itu mereka diem-diem nggak pakai partisipasi, alasannya tidak didiskusikan dulu kepada publik. Buru-buru ngubah undang-undang Kementerian Negara sehingga sekarang presiden punya kewenangan sampai jangan lupa loh, nggak hanya 48 menteri. Ada wakil menteri, ada utusan khusus, ada penasehat khusus. Jadi kalau saya suka bercandaan saya gile nih bagi-bagi kuenya sampai remah-remah kue juga dibagiin gitu loh. Tapi artinya gelagatnya bahwa pola yang dulu akan diteruskan jadi udah terbaca kan dari sekarang. Nah itu sih yang menurut saya membuat kita mesti lebih menyalakan tanda bahaya lagi lah dalam arti pengawasan dari masyarakat sipil harus lebih kuat. Nah, ada ketakutan atau kekhawatiran para kaum intelektual ini akhirnya masuk ke lingkaran kekuasaan juga. Persis. Berarti kita juga harus mengingatkan para intelektual ini untuk tetap kritis, independen. Sedangkan godaan rayuan itu juga nggak kalah kuat juga untuk menarik para intelektual ini. Gimana Mbak Fitri pandangannya ini? Godaan atau tekanan? Iya, takutnya maaf ya aku tambahkan, takutnya terjadi lagi. Ada dulu aku baca-baca tentang prostitusi intelektual, istilahnya seperti itu. Terjadi pergeseran pelecehan. Gimana Mbak Fitri? Iya, bahkan kalau Romo Mangun tuh bilangnya namanya itu mereka intelektual kelas kambing. Jadi itu bahasanya Romo Mangun. Untuk menandakan ya itu yang cuma ngembe aja ngikutin apa yang diinginkan oleh penguasa gitu. Nah, kan masalahnya adalah saya nambahin dulu sedikit ya untuk ngasih konteks ya. Gejala yang tadi saya bilang mengkhawatirkan kan juga kelihatan dari nggak ada oposisi. Ya kan? DPR didesain supaya tidak ada oposisi dengan sengaja. Artinya mereka sudah membayangkan bahwa bikin undang-undang mesti cepet-cepet aja nih. Nggak ada yang saya keberatan, ini tujuannya apa ya, ini dampaknya apa. Itu kan juga udah didesain. Nah, kalau sudah begitu, jadi artinya kan nanti DPR tuh saya bayangkan akan oke, undang-undang ini setuju, udah gitu doang. Kayak dulu juga gitu. Interupsi atau apa ya? Nggak ada. Karena emang diinginkan begitu. Pak Prabowo udah bilang, demokrasi kita demokrasi santun. Ya nggak perlu ada oposisi segala macam. Kalau nggak setuju keluar aja. Berbahaya nggak sih itu buat demokrasi kita? Persis. Nah kalau di yang formalnya udah dibikin santun dan penuh segala macam itu ya rekayasa supaya demokrasi seakan-akan, tapi sebenarnya bukan demokrasi menurut saya. Maka oposisi itu dalam tanda kutip hanya kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang yang di luar pemerintahan. Siapakah itu? Yaitu yang kita sebut dengan civil society, dosen, intelektual ya, mahasiswa, media dan lain sebagainya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, maka memang bahwa yang harus berperan untuk civil society pasti sudah disadari juga oleh penguasa, sehingga mereka juga sudah mulai membuat dari zaman Jokowi sih sebenarnya upaya-upaya untuk melemahkan masyarakat sipil dengan 3 cara paling tidak. Pakai undang-undang ITE, undang-undang KUHP. Jangan lupa kayak misalnya Haris Fathia, walaupun akhirnya dibebaskan ya oleh hakim, tapi bahwa mereka bisa dijerat dengan pakai KUHP kan pertanda bahwa hukum digunakan untuk membungkam orang. Yang kemarin baru lolos Daniel di Karimun Jawa, aktivis lingkungan, juga dijerat tuh pakai hukum. Jadi hukum tuh berperan. Yang kedua adalah secara fisik. Ya fisik juga ya ancamannya kadang-kadang bukan hanya oleh aparat berseragam tapi bisa juga preman. Ya kan kayak diskusinya Refli waktu itu yang didatangi preman di daerah Kemang. Terus yang ketiga ancaman digital. Orang-orang di doxing,
Kalau ya kan di bikin video-video yang mengancam, mungkin teman-teman lihat ada video yang membakar bukunya Najwa Shihab misalnya di TikTok ya baru-baru ini. Memang cuma video, tapi kan sebenarnya itu cara untuk mengancam pikiran gitu secara digital. Jadi tiga itu sudah dilakukan dan sangat mungkin akan dilakukan. Dan sebenarnya dalam konteks hukum, tadi pertanyaannya buat intelektual kan, buat dalam konteks hukum kan juga sering terjadi upaya-upaya secara struktural bikin dosen juga misalnya nggak berani ngomong. Pembungkaman itu sering terjadi. Yang kemarin ini pembekuan BEM UNER. Nah itu karena mereka dianggap kritis, karena sebenarnya kan menurut saya itu satir ya. Dia kirim karangan bunga selamat kepada pemerintahan baru, tapi satir gitu, fufu-fafa gitu kan. Tapi langsung dibukukan BEM-nya. Walaupun dikoreksi oleh menterinya sendiri, tapi kan artinya ada nih level-level dekan, itu kan dekan yang membekukan ya. Level rektor yang jadi mungkin dia ingin mohon maaf ya menjilat gitu, karena ingin mempertahankan power dia dan jabatan dia, atau dia takut. Nah itu juga pasti ada. Dan yang kedua tadi yang disebut soal tawaran-tawaran, itu juga besar sekali. Kan orang tuh sekarang kan kita pola pikirnya masih feodal ya, maksudnya jabatan itu dianggap penting sekali gitu, jadi menggiurkan sekali. Plus juga tentu saja gaji, fasilitas segala macam ya. Jadi tentu saja banyak memang kawan-kawan saya juga dosen yang akhirnya malah cuma memberi cap ya, intelektual kelas kambing itu. Pemerintah mau bikin undang-undang ini. Saya kan belajarnya HTN, teman-teman saya banyak orang hukum tata negara. Dibikinin dikasih justifikasinya gitu. Padahal kalau kita pakai lurus dengan keilmuan kita akan bilang ini salah nih undang-undang nih. Atau misalnya TAPERA tuh, tabungan perumahan rakyat. Kita akan bilang nggak tepat dilaksanakan, ada analisis ekonomi, analisis hukum segala macam. Tapi kan ada kelompok akademisi yang bilang, oh ini bener, nih ada papernya, nih ada makalahnya, segala macam. Itu banyak Mbak Fitri? Oh banyak sekali. Maaf ya, di kalangan Mbak Fitri, intelektual kelas kambing? Oh banyak. Dan kami juga keras ke mereka, makanya suka pakai istilah itu juga ya, intelektual kelas kambing. Karena memang di titik ini yang banyak melakukan pembenaran, makanya jadi seakan-akan legal. Emang kan orang-orang hukum, sedih ya, saya sebagai orang hukum. Makanya autocratic legalism yang tadi saya sebut kan bisa terjadi karena semuanya seakan-akan benar, legal. Karena bentuknya hukum, bentuknya legal. Nah yang bisa memberi justifikasi kebenaran melalui hukum adalah para intelektual. Kami rakyat kecil jadi mesti berpegang kepada siapa? Sedangkan karena intelektualnya masuk angin. Itu dia. Itu satu tuh. Udah gitu di dunia post truth, saya kayak banyak nambahin masalah ya kan di pikiran saya tuh lagi banyak banget. Tapi masalah Mbak Fitri itu mencerdaskan kehidupan bangsa buat penonton keadilan TV. Untuk menginspirasi ini anak-anak bangsa lah, anak-anak muda ini. Amin. Karena yang menggelisakan juga di satu sisi ada nih intelektual kelas kambing kayak gitu yang cuma menjustifikasi kekuasaan. Tapi di sisi lain juga ada di dunia post truth ini yang orang yang sebenarnya nggak pinter mendungu-dungukan orang yang sebenarnya pinter di media sosial. Ya kayak pembakaran bukunya Najwa Shihab itu kan juga dipicu oleh ada seorang selebriti. Saya nggak mau sebut-sebut nama, ntar soalnya orangnya doyan bawa ke pengadilan tuh pakai pencemaran nama. Gue lupa lagi namanya kalau gue pancing. Jangan. Tapi si selebriti tahu deh pasti deh ya, selebriti banget gitu, banyak kontroversinya. Dia tuh cuma bilang apa ini Najwa Shihab nyela-nyela Jokowi sebagai nebeng pesawatnya TNI AU gitu kan. Yang ngomong selebriti. Lawannya dalam tanda kutip yang dibicarakan adalah seorang jurnalis yang sangat berpengalaman dan pinter juga, udah terbukti integritasnya. Tapi yang diambil sama masyarakat di TikTok adalah si selebriti. Sama, saya juga sering tuh kalau buka TikTok saya, kadang-kadang ada yang tulisnya cuma pret gitu doang. Itu kayaknya buzzer nggak sih itu kalau menurut Mbak Fitri? Ada dua ya. Ada buzzer, bener. Dan itu dibayarnya paling kalau cuma ngomentar-ngomentar yang bikin kita down tuh, itu paling puluhan ribu doang. Emang ada itu pasukan itu. Tapi si buzzer ini kan ada marketnya.
marketnya adalah orang-orang yang IQ-nya minim itu. Ini justru apa ya, kayak melemahkan daya kritis pemuda ya Mbak Fitri. Sangat. Jadi sedihnya itu. Jadi kadang-kadang saya ketawain aja ya yang nyela-nyela saya, ngancem kadang-kadang cuma di media sosial gitu. Tapi saya mikir mungkin buzzer. Tapi mungkin aja loh ada si marketnya buzzer ini yang memang termakan. Iya. Jadi mereka merasa apa yang disampaikan buzzer, apa yang disampaikan influencer si orang itu, atau mungkin orang lain yang sudah menjadi utusan khusus kayak Raffi Ahmad gitu. Kalau itu udah jelas ya, jadi nggak usah ditutupi namanya. Itu mereka lebih percaya orang-orang itu ketimbang orang-orang yang punya keahlian. Makanya dibilang kan ada yang apa istilahnya matinya kepakaran. Nah itu kan ada buku yang terkenal tuh. Karena di dunia medsos ini banyak banget kepakaran juga nggak dihitung. Sepanjang ada orang yang terkenal, doyan kontroversi, cakep dan seterusnya, itu yang lebih didengar oleh orang-orang yang ya nggak kritis. Oke. Mbak Fitri, untuk mengantisipasi daya kritis masyarakat, ini terutama pemuda lah. Daya kritis, satu contoh gini, daya kritis mahasiswa misalkan mengkritik pemerintah melalui medsos. Tapi dia mendapatkan tekanan psikologi. Salah satunya dibully lah itu belum mendapatkan hukum. Nah dari situ aja ada mahasiswa itu mundur untuk daya kritis itu. Betul sekali. Nah bagaimana Mbak Fitri untuk menyikapi hal itu Mbak Fitri? Kalau menurut saya sih barangkali kita ini, jadi kan kalau berharap pada pemerintah ya menurut saya sih nggak bisa ya. Kita ini yang mudah-mudahan sih kritis dan mau menjaga merawat demokrasi. Barangkali mesti membuatkan semacam pertama mereka didorong dulu, maksudnya dikasih keberanian gitu, dan buatkan support system untuk anak-anak muda yang mau bersuara. Jadi support system yang saya maksud adalah konkretnya nih, misalnya kan banyak nih kayak misalnya podcast ini aja. Buat saya ini cara perlawanan juga yang juga bisa menginspirasi banyak orang lainnya untuk berbicara kebenaran. Jadi nggak cuma iya aja gitu sama crowd ya. Tapi juga misalnya banyak akademisi termasuk saya yang lagi sering ngobrol sama mahasiswa, memberitahu mereka tentang cara berpikir kritis, kenapa kita harus berpikir kritis dan seterusnya. Diskusi terus. Banyak diskusi yang nggak cuma jadi ini level media sosialnya, maksudnya ini kan di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di level offline-nya juga mesti ada gitu. Dan yang ketiga juga barangkali kita mesti bikin pola pikir baru tentang nggak apa-apa kalau misalnya anak-anak muda yang mencoba speak up, terus mereka lagi merasa lelah gitu, lagi merasa down, karena kan tingkat ketangguhan psikologi orang beda-beda ya. Nggak apa-apa mereka berhenti dulu gitu. Tapi kita kasih kesadaran juga bahwa dunia yang tadi matinya kepakaran, hiruk pikuk segala macam, hanya bisa dilawan kalau ada perlawanan-perlawanan kecil dari kita-kita yang masih waras. Jadi jangan sampai kita menggaungkan lagi bahwa udah yang waras diem aja. Kalau yang waras diem aja, yang gak waras yang menguasai dunia ini gitu. Jadi letupan-letupan kecil dari nggak harus yang besar seperti Keadilan TV ini, tapi juga yang kecil-kecil dari anak-anak muda. Menurut saya tuh mesti kita kita dorong terus, kita temenin, kita kasih tahu kamu kalau terancam bisa ngadunya, kan sebenarnya udah. Ada tempatnya ada untuk tempatnya, ngadu. SafeNet bisa jadi tempat ngadu, LBH jadi tempat ngadu dan seterusnya. Nah mungkin kita mesti nemenin mereka dengan cara itu. Karena kayak saya merasa dengan karakter pemerintahan yang sekarang pesimis ini 5 tahun ke depan akan agak gelap. Waduh, bagaimana tuh? Ya gelapnya adalah ya narasi persatuan, patriotisme itu kan udah kuat banget. Bahwa kita lebih banyak harus patuh, harus diam, karena kan berapa kali wacananya Pak Prabowo juga yang tidak setuju dengan saya keluarnya dari pemerintahan, misalnya gitu kepada menterinya. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Kemudian merdeka, yang tidak menjawab merdeka tidak patriotis. Waktu pidato misalnya gitu. Terus dia bilang soal demokrasi yang santun, tidak ada caci maki.
menurut saya semua itu bisa dibaca sebagai karakter yang mencoba Otoriter. untuk membangun kepatuhan belaka gitu, tanpa kritis atau minim kritiknya. Iya, iya, Agak iya. mengingatkan saya pada Orde Baru sih. Wow. Wow. Jangan lupa kan dia juga Orde Baru Iya. sebenarnya. Bekas. Orde Baru yang sudah revive Iya, gitu iya. ya. Ada potensi itu Pak Fitri. Potensi itu menurut saya sih ada. Indonesia kembali di masa Orde Baru di bawah pemerintahan Prabowo. Iya. Saya tuh hari-hari ini tuh lagi mikir, mungkin ini adalah saat-saat dimana saya selalu berharap saya salah. Karena kalau saya benar ini gelap bagi bangsa ini. Mudah-mudahan saya salah. Jadi mudah-mudahan saya salah. Tapi analisis saya adalah begitu. Karakter kepatuhan, ketakutan itu yang belakangan ini muncul. Kalaupun bukan Pak Prabowo-nya langsung mungkin ya. Iya, iya. Tapi dengan masyarakat kita yang feodal. Kayak yang tadi saya bilang, yang bekuin BEM Iya. bukan menterinya kok, Kedekan. tapi ini dekannya yang entah apa tujuannya. Tapi kan ini semua adalah hasil dari pendidikan struktural, sistem pendidikan kita yang bikin kita, maaf ya, tapi kan kita menurut saya bodoh ya karena Iya, IQ. dibikin begitu. Iya. Pejabat kita yang feodal, yang selalu yang baik, siap gitu ya. Jadi itu semua menyumbang pada, menurut saya nanti apa ya, bangsa kita ini mungkin jadi bangsa yang begitu patuh gitu ya. Ya kayak dulu lah gitu. Kayak zaman dulu dong. Iya, iya, iya. Prabowo kan Siap. menjadi presiden otoritarian menurut Mbak Fitri. Tentu saja sekarang tidak ya, sekarang tidak. Tapi kan kecenderungan itu ada. Dan ini menurut saya ini analisis ya. Jadi saya kira kita bisa eksplorasi lebih lanjut. Makalahnya udah banyak misalnya yang menunjukkan, buat saya paling tidak dua hal deh. Pertama, jangan lupa bahwa pemerintahan yang sekarang sebenarnya adalah kelanjutan dari pemerintahan yang lalu. Ini bukan omongan kita aja. Pak Prabowo sendiri bilang, ini kita keberlanjutan nih prinsipnya. Keberlanjutan itu bisa dibaca dari mana? Pertama, jangan lupa anaknya Jokowi lah yang jadi wakilnya Prabowo. Ya, itu satu tuh jangan dilupakan. Tapi juga menteri-menterinya. Sekitar 17-an ya. Banyak yang dari menteri yang lama. Programnya masih yang lama. Pendekatannya juga masih sama. Jadi bukan soal pembangunannya berarti. Jadi bukan hanya keberlanjutan pembangunannya saja, tapi keberlanjutan karakternya juga menurut saya kebawa gitu. Ya tadi ya, ngubah undang-undangnya dulu biar kementeriannya bisa makin banyak, kan berarti polanya masih diterusin. Dan yang kedua adalah yang membuat saya kecenderungan itu ada dari gaya-gaya pemerintahan Pak Prabowo di awal-awal ini. Misalnya bahwa dengan membuat model apa namanya tuh outbound di Lembah Tidar, Akmil, Magelang. itu buat saya kan juga menggambarkan bahwa karakter militernya Pak Prabowo, karena dia memang militer. Dan banyak orang yang suka Pak Prabowo justru karena latar belakang itu kan. Tapi kalau itu dibawa ke pemerintahan, kan nanti jadi seperti Orde Baru juga, karena Soeharto juga dulu militer, letjen kan dulu kan dia. Bukannya untuk apa ya, untuk meningkatkan kedisiplinan gitu atau salah nih? Memang benar sih kedisiplinan, tapi disiplin itu kan nggak harus dengan cara militer menurut saya. Ya, dan satu lagi, tentu saja saya tidak anti militer dan banyak di antara kita yang sama sekali nggak anti militer, malah senang kok sama militer kalau militernya bagus. Tapi kan militerisme itu tidak kompatibel dengan demokrasi. Di militer tentu saja nggak boleh demokratis, dalam arti masa sih ada orang nyerang terus kita rapat dulu, setuju nggak bertahan, ya kita pakai senjata yang mana, ayo voting dulu, musyawarah dulu, kan nggak mungkin. Militer harus tegas, cepat, keras. Demokrasi sebaliknya, segala sesuatu harus dibicarakan dulu, nggak boleh ada yang dirahasiakan pada publik, harus transparan, harus akuntabel. Sehingga kalau budaya militer dibawa ke sistem demokrasi, dia nggak akan nyambung. Akibatnya budaya militernya akan terbawa dalam cara-cara demokrasi itu dikelola. Tergerus. Iya, jadi artinya jangan-jangan nanti partisipasi akan berkurang. Mungkin kurang transparan juga. Karena memang begitulah militer beroperasi kan. Gitu. Jadi yang saya khawatirkan tuh itu. Kalau misalnya nanti karakter itu lebih kuat, karakter militerisme itu lebih kuat dalam pemerintahan kita,
Nah itu menurut saya nanti demokrasinya akan tergerus. Itu yang saya khawatirkan. Oke. Lagi-lagi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi analisis saya begitu. Nah, izin soal ini Mbak Fitri, kita udah masuk segmen terakhir nih, pemberantasan korupsi. Di pidato kenegaraan pertama Pak Prabowo kan dengan lantang tuh, saya akan mengejar sampai ke Antartika gitu. Tapi ini sedikit berbanding terbalik dengan di sisi lain fraksinya Partai Pak Prabowo Gerindra dan fraksi lainnya di DPR masih belum mengesahkan RUU perampasan aset. Benar. Ini gimana tanggapannya Mbak? Itulah. Jadi siapa kemarin ada ahli ilmu politik diskusi sama saya ya. Mas Yus kemarin ada acara. Yus Kenawas tuh ahli untuk politik dinasti. Iya. Kami kemarin berdialog dan salah satu yang dia bilang adalah pemerintahan sekarang kembali ke bentuk aslinya. Maksudnya waktu kampanye politikus bisa ngomong apa aja. Saya mau begini, saya mau begitu. Yang akan membuat kita mungkin merasa bahwa wah ini kandidat terbaik, saya pilih dia gitu ya. Tapi begitu dia terpilih, dia akan kembali ke bentuk aslinya. Nah, jadi bentuk asli seperti apa? Bentuk aslinya menurut saya adalah sebenarnya pemerintahan ini belum menunjukkan komitmennya tentang pemberantasan korupsi. Karena kalau kita lihat program-programnya, bahkan waktu masih nyapres ya, Pak Prabowo kan waktu itu ketika membicarakan pemberantasan korupsi dia bilang naikkan gaji. Naikkan gaji aja kita tadi udah bahas kan, naikkan gaji aja itu nggak akan menyelesaikan masalah korupsi. Nah, salah satunya memang undang-undang pemberantasan undang-undang perampasan aset. Saya tadi mau ngomong pemberantasan aset. Perampasan aset. Jadi sistem kan yang mesti dibangun kan. KPK-nya menurut saya mesti dibalikin lagi kayak dulu sebelum 2019. Itu tuh harus masuk. Nah, jadi fakta bahwa sampai sekarang itu belum masuk dalam program legislasi nasional, masih ada waktu sih. Prolegnas itu biasanya nanti disahkannya sekitar bulan-bulan Februari gitu. Karena sekarang lagi belanja topik dulu biasanya mereka. Program legislasi nasional untuk membuat undang-undang selama 5 tahun. Bahwa sampai sekarang itu tidak didorong, menurut saya sebuah pertanda buruk. Bahwa imajinasi mereka tentang pemberantasan korupsi mungkin beda dengan imajinasi kita yang berdasarkan riset sudah gitu. Bahwa harus ada undang-undang perampasan aset, KPK-nya harus balik lagi, harus ada perbaikan sistem rekrutmen, sistem pengawasan dan seterusnya. Makanya kalau bicara 100 tahun pemerintahan Prabowo Gibran 100 hari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, 100 hari itu kan pendek sebenarnya ya. Cuma 3 bulanan lebih loh. Nah, cara kita melihatnya salah satunya di awal pemerintahan adalah untuk ngelihat apa angan-angan mereka yang bisa dituangkan dalam program legislasi. Nah, kalau ternyata program legislasinya adalah isu-isu yang bukan jadi prioritas dalam pemberantasan korupsi, menurut saya itu sudah menunjukkan bahwa mereka nggak punya visi yang diharapkan soal pemberantasan korupsi gitu. Berarti cuma lip service semata dong Pak Prabowo. Iya, saya khawatirnya begitu ya. Tapi ya lagi-lagi mudah-mudahan kita salah ya. Mudah-mudahan kita wishful thinking terus nih sekarang nih. Kami juga baru menaikkan berita ya di online kita kebetulan. Oh ya, kemarin saya juga habis dari KPK, Mbak Fitri. Kebetulan kemarin itu mantan pimpinan KPK kayak Pak Abraham Samad, kemudian Pak Saud Situmorang itu datang ke KPK beraudiensi untuk mengusut tuntas dugaan korupsi keluarga Pak Jokowi seperti Blok Medan, jet pribadi, dan kemudian ada dugaan juga yang disampaikan Pak Abraham Samad bahwa ketika kasus EKTP Setia Novanto jadi tersangka, ini ternyata Pak Jokowi cawe-cawe, artinya marah-marah sama Pak Agus Raharjo waktu itu. Nah, ini untuk pemimpin KPK baru untuk mengusut tuntas, apakah ada kemungkinan di situ? Bagaimana Pak? Nah itu dia, jadi kan jangan lupa pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya.
Makanya salah satu yang harus dilakukan. Menarik. Iya kan? Menarik. Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Iya. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih yang bakal dipilih oleh DPR. Kalau nggak salah malam Minggu itu kumpul. Ya. Jadi makanya menurut saya salah satu kalau memang cara lain ya untuk tadi kan kita udah sebut perampasan aset, KPK dibalikin. Tapi pun pimpinan KPK-nya itu juga harus orang-orang yang juga lebih baik daripada yang kemarin gitu. Nah tapi bahkan itu pun sudah dibajak duluan. Nah jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Artinya harusnya yang pemilihan ulang dong. Pemilihan ulang. Desember kok deadline-nya. Iya. Kita masih punya 2 bulan. Pemberantasan korupsi tadi. Walaupun bukan berarti kalau yang dipilih oleh Pak Prabowo maka akan beres, belum tentu juga ya, tergantung kita masih lihat prosesnya. Tapi paling tidak bahkan di titik itu pun Pak Jokowi udah kayak nyorongin gitu loh. Makanya tadi keberlanjutan. Baru pengen saya singgung keberlanjutan. Tapi Mbak Fitri gini Mbak Fitri. Undang-undang KPK ini kan yang baru ini kan produknya Pak Presiden ya, maksudnya ini Jokowi kan. juga. Iya, Pak Jokowi juga. Nah, apa nggak heran maksudnya Pak Jokowi ikut cawe-cawe juga dalam capim atau apa namanya pansel gitu. Iya. Jadi memang kelihatan intensinya. Menurut saya intensi buruk dari Pak Jokowi dan jaringannya ya, saya kira nggak bisa satu orang aja yang kita tunjuk ya. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Dan memang cara merusak KPK itu dua, di sistemnya, jadi undang-undangnya diubah, itu sudah dilakukan berhasil, dan di orang-orangnya. Makanya 5 pimpinan yang kemarin kan jelek-jelek ya. Kan maksudnya udah ada yang terbukti lagi nerima dana dari Syahrul Yassin Limpo, ada yang kena etik segala macam. Jadi kelihatan lah berantakan, udah terbukti lah gitu, udah bukan omongan warung kopi. Nah, kemudian di ujung masih aja menurut saya Pak Jokowi masih mau cawe-cawe, dipilihkanlah untuk Pak Prabowo. Dengan karakternya orang-orangnya cenderung sama pula gitu. Padahal sebenarnya ya, kalau bicara hukumnya nih, sebenarnya tuh putusan Mahkamah Konstitusi ada tuh nomor 112 tahunnya 2023. Tentang itu tentang pimpinan KPK. Mahkamah Konstitusi bilang kenapa dia ubah, kan sebenarnya kan harusnya pimpinan KPK dipilih tahun lalu. Selesainya tuh Desember 2023. Tapi gara-gara putusan MK itu diundur jadi Desember 2024. Argumennya MK adalah nggak boleh presiden yang sama milih lagi. Argumennya gitu. Jadi sebaiknya jangan disamain. Berarti ada kemungkinan bisa dong Pak Prabowo ini. Harus. Jadi menurut saya inkonstitusional yang dilakukan oleh Jokowi. Yang sekarang untuk memilihkan untuk Pak Prabowo. Karena yang harusnya milih menurut MK adalah pemerintahan yang baru. Jadi kalau DPR yang tentu saja dengan koalisinya Pak Prabowo bilang kami tolak semua, kami mau supaya Pak Prabowo bikin pansel lagi, milih lagi, itu justru konstitusional. Sorry, saya tegaskan Mbak Fitri, berarti yang capim yang 10 ini inkonstitusional dong? Menurut saya inkonstitusional. Wow. Dasarnya putusan 112 itu. Wah, menarik bro. Baru tahu ini saya terus terang. Mbak Fitri, saya kembali ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ini kan koalisi gemuk ya pemerintahan ini kan. Nah, kabinet. Pertama dampak koalisi gemuk itu seperti apa? Yang kedua, ini kan banyaknya nomenklatur gitu. Banyaknya kementerian dan lembaga dipecah-pecah gitu. Nah, menurut Mbak Fitri ini dengan banyaknya nomenklatur ini apakah akan terjadi overlapping atau tumpang tindih gitu? Iya, gitu. Itu kemungkinannya sangat besar. Termasuk ke dinas-dinas di bawahnya. Betul. Karena kan problem klasiknya negara ini adalah birokrasi yang tumpang tindih. Gejalanya kita bisa lihat misalnya obesitas regulasi, itu kan udah dibicarakan dari tahun 2016, 2015 tuh. Tapi kan obesitas regulasi pun
timbul karena masing-masing kementerian, masing-masing dirjen, masing-masing daerah pengen ngeluarin sendiri regulasi mereka. Karena mereka berebutan kewenangan dan tumpang tindih kewenangannya memang begitu ya. Nah, jadi itu aja dengan kementerian yang cuma 34 kita udah begitu dari dulu. Dan ada istilah gejala lainnya tuh istilah kita tuh saya kira ini khas Indonesia. Kita suka bilang ego sektoral. Nah, itu kan juga terjadi sebenarnya karena nggak ada koordinasi yang baik. Jarang loh menteri-menteri kalau udah beda kepentingan terus mau kompromi gitu. Pasti ada ego sektoral masing-masing. Nah, yang saya khawatirkan dengan kabinet yang begini gemuk adalah persis itu. Nantinya koordinasi akan semakin sulit dan kemudian juga jangan lupa kita kalau bicara kementerian kan nggak hanya di level nasional nih. Kementerian tuh dengan asas dekonsentrasi punya kantor-kantor wilayah. Nah, bayangkan ilustrasi aja ya, waktu Jokowi kalau penggabungan maupun pemekaran kementerian, implikasi administrasinya tuh luar biasa. Waktu itu Jokowi menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka baru bisa kerja di tahun ketiga. Karena 2 tahun pertama mereka harus ngurusin soal administrasi, ngisi stafnya, ngisi fasilitas, ngerapihin dinas-dinas, ngerapihin kanwil sampai ke bawah, ngerapihin kewenangan, anggaran jangan lupa. Pasti itu ya. Pasti ya. Nah, itu akhirnya mereka sibuk dengan urusan itu sampai yang perintil-perintil kayak misalnya kop surat aja mesti ganti. Iya. Kartu nama mesti ganti. Belum lagi dipakai buat ngundang ibu ya. Nah, kalau kayak gitu kapan ngurusin rakyatnya? Persis. Waktu itu baru tahun ketiga loh. Nah, jadi bayangkan dengan kabinet yang dari 34 jadi 48, kalau semuanya 2 tahun beberes hal-hal kayak gitu, artinya manfaat buat kitanya itu baru didapat kapan? Kan gitu ya. Rakyat Indonesia. Iya, padahal kita lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik saja kan, secara ekonomi kan para ekonom sudah ngasih analisisnya. Kita ini lagi nggak baik-baik saja gitu. Jadi ya saya punya kecemasan juga soal itu. Birokrasi kita makin ribet dan yang kedua juga kita anggaran itu akan dipakai banyaknya ke situ. Bayangin ya, gaji menteri kan gede. Udah gitu menteri sekarang udah nambah orang, dikasih wakil-wakil menteri pula sampai 3. Terus ada utusan khusus, ada penasihat khusus. Itu kan semua uang ya. Fasilitas. Nanti belum mobil dinas. Belum lagi nanti semua menteri wakil menteri ada staf khusus, ada staf ahli. Dan staf khusus staf ahli bisa punya lagi asisten. Karena saya sering bantu ini juga ya, birokrasi. Jadi saya tahu persis gimana birokrasi bekerja. Itu cost-nya luar biasa. Jadi makin besar ya, makin besar. Oh, padahal satu lagi nih, APBN untuk yang tahun depan itu kan sudah diputuskan kemarin. Jadi artinya postur APBN kita sebenarnya kan dengan 34 kementerian. Bahwa sekarang dipecah jadi 48. Gimana itu? Nah, pasti ada challenges ada tantangan-tantangan dalam pengerealokasian anggaran. Paling-paling nanti bisa diperbaikinya. Biasanya APBN perubahan tuh bulan-bulan Juli atau Agustus tuh. Nanti diperbaikinya di situ. Tapi sekarang nih makanya lagi ada tantangan-tantangan kan di level fasilitas, ada kementerian yang belum punya gedung. Terus nanti eselonisasi lagi untuk wakil menteri, staf ahli segala macem. Koordinasi sama Kementerian Pan-RB karena untuk staf pegawai segala macam tuh Menpan RB ya. Itu birokrasi kita tuh serumit itu. Pikiran liar saya dengan cerita ini ada potensi kayak IKN mangkrak dong. Itu sih besar sekali kemungkinannya ya. Pasti ada dampak karena ya itu tadi anggaran sama birokrasinya harus ditata ulang. Dan tata ulangnya besar-besaran. Dan tidak jangka pendek. Nah, terakhir Mbak Fitri. Ini kan Mbak Fitri ini kan nama Bang Zainal yang Bang Efri Amsari kan tentang dirty vote nih. Pembuntungan demokrasi. Viral banget ya. Viral banget. Kita kan lagi masa campaign pilkada. Nah, saya semalam lihat di IG-nya Pak Prabowo nih, Mbak Fitri. Pak Prabowo dinner sama salah satu cagup. Mengingatkan pada apa ya? Zaman dulu. Menurut Mbak Fitri, apakah akan terjadi
Dirty Vote 2 nih. Apa maksudnya Pak Presiden kita terpilih, Pak Prabowo? Dinner nih saya mewakili masyarakat mungkin. Ada yang berkomentar biasa saja, nggak usah terlalu lebay. Ada yang mikir wah cawe-cawe kayaknya Dirty Vote 2 terjadi lagi. Gimana nih Mbak Fitri? Ya, Dirty Vote 2 terjadi lagi dalam arti polanya kayaknya sama. Pola untuk menampilkan dukungan dengan cara-cara yang kayaknya nggak apa-apa, makanya jadi susah kita kritik kan. Nanti bilang oh cuma makan doang kok gitu. Tapi kan kita harus membaca peristiwa politik dengan kacamata politik juga gitu. Jadi buat saya sebenarnya yang terjadi adalah menunjukkan dukungan secara langsung pada kandidat-kandidat tertentu. Apakah salah? Ya kalau konteksnya yang sekarang, menurut saya sih nggak salah. Kalau dulu kan Jokowi kepada Prabowo gitu ya. Kalau sekarang kan yang kita lihat adalah yang Pak Prabowo akan endorse adalah orang-orang yang dari koalisinya dia, Kim Plus itu kan di mana-mana. Nah, dari segi aturan main mungkin nggak salah karena itu cuma makan. Nah, tapi kita harus membacanya secara kritis bahwa ternyata memang ada upaya yang sistematis dari presiden untuk membuat banyak kepala daerah memang akan menjadi bagian besar dari kekuasaan dia. Gitu. Lagi-lagi kalau pertanyaannya salah nggak sih? Ya secara hukum nggak salah. Secara politik juga ya kita bisa perdebatkan salah atau enggak. Tapi kan kita mesti mikirin dampaknya. Kita akan nanti melihat sebuah negara kesatuan yang bahkan nanti semua kepala daerahnya juga akan satu suara dengan presiden. Sementara presidennya juga udah bikin supaya oposisi nggak ada. Nah jadi kita ya udah demokrasi yang adem sekali. Nah buat saya demokrasi yang adem sekali itu jangan-jangan bukan demokrasi. Nyambung ke demokrasi adem ini terkait penanganan yang agak sensitif ham-ham berat ini. Nah ini bagaimana untuk pemerintahan Pak Prabowo ini? Berarti penanganan ham ini. Tadi gue belum terakhir berarti ya. Itu sebelum terakhir. Iya sebelum terakhir. Tentang ham. Iya ini juga satu harus kita kasih flag sih, harus kita tandain gitu ya bahwa tadi kan saya bilang tuh bandul itu yang satu adalah cara bagaimana pemerintahan dipilih, yang kedua adalah rekam jejak orang-orangnya, terutama pemimpinnya. Nah, kita jangan pernah lupa karena soalnya adalah HAM bahwa Pak Prabowo memang terduga pelanggar HAM. Saya masih harus pakai kata terduga karena bisa bermasalah dari segi hukum. Tapi kita harus ingat fakta bahkan Dewan Kehormatan Perwira sudah bilang waktu itu, makanya dia diberhentikan. Meskipun bukannya tidak dengan hormat, tapi kan namanya diberhentikan, berarti sudah ada pernyataan bahwa tim Mawar itu salah nyulik-nyulik aktivis, gitu. Bahwa ada aktivis yang sekarang bergabung di pemerintahan bukan berarti menculik adalah benar. Nggak boleh dong kita membenar-benarkan seperti itu. Nah jadi dengan sendirinya kalau dalam teori-teori hak asasi manusia ada yang namanya impunitas, yaitu kecenderungan nggak akan terbongkar tuh namanya pelanggaran HAM berat ketika ada orang-orang yang duduk di posisi-posisi strategis dalam kekuasaan yang akan menolak untuk membongkar hal-hal itu. Sehingga saya membaca bahwa kenapa misalnya sekarang Kementerian HAM dibuat sendiri, itu saya curiga ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo dan lingkarannya untuk menghapus rekam jejak dugaan pelanggaran HAM berat itu. Termasuk pernyataan Menkumham Pak Yusril. Menko ya sekarang. Iya, Menko ya, sorry ya. Betul. Kasus 98, HAM 98 itu bukan pelanggaran HAM. Bukan pelanggaran. Itu gimana tanggapannya? Yang menyatakan pelanggaran HAM berat atau bukan, kan bukan menteri dong. Harusnya pengadilan. Kalau belum sampai pengadilan, dalam sistem hukum kita ada Komnas HAM. Komnas HAM sudah bilang ini dulu pelanggaran HAM berat. Makanya mereka udah ngirim berkasnya ke kejaksaan, tapi ditolak sama kejaksaan. Itu impunitas kan sebenarnya. Jadi saya membacanya tentu saja Pak Yusril bukannya nggak tahu, karena kalau kita lacak Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 itu
dibuat ketika Pak Yusril adalah Menteri Hukum dan HAM. Waktu zamannya Gus Dur. Iya, jadi nggak mungkin dia nggak tahu. Oke. Kalau gitu kan pertanyaannya, kalau dia tujuannya apa dia ngomong gitu? Berbeda ngomong, ya. Nggak mungkin dia nggak tahu, dan dia guru besar, nggak mungkin dia nggak tahu gitu. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Nah, buat saya ini, saya membacanya sebagai bagian dari cara untuk menghilangkan rekam jejak itu. Sejarah kan bisa dimanipulasi oleh yang punya kekuasaan. Nah, saya merasa itu yang tengah dilakukan untuk memaafkan, melupakan. Makanya Milan Kundera bilang perjuangan yang Milan paling Kundera berat siapa itu itu? adalah perjuangan melawan lupa. Sepertinya kita sekarang sedang mengalami perjuangan yang berat karena kita memang sedang diarahkan untuk melawan lupa, untuk melupakan Sedang di masa lalu, untuk memaafkan presiden-presiden, mantan presiden, ya kan udah ada wacananya kan, mantan presiden dimaafkan Soeharto, jangan-jangan nanti Pak Jokowi juga harus kita maafkan begitu saja gitu. Buat saya bukan ini ya, buat saya adalah kita kan mau bernegara hukum nih, berdemokrasi. Setiap orang yang dapat amanah untuk berkuasa harus bisa mempertanggungjawabkan secara hukum dan politik apa yang sudah dia perbuat atau tidak dia perbuat. Harus dong, kan relasinya bukan relasi manusia biasa dengan manusia biasa. Maaf-maafan waktu lebaran gitu kan. Ini kan antara kita yang warga dengan di atas punya kekuasaan. Kita yang ngasih kekuasaan lagi kan lewat pencoblosan. Harusnya mereka bertanggung jawab dong, jangan cuma memaafkan. Dan rekam jejak itu nggak boleh dihapus begitu saja. Nah, saya khawatir hari-hari ini kita lagi diarahkan ke situ. Memaafkan saja tanpa pertanggungjawaban hukum dan melupakan masa lalu yang sebenarnya nggak boleh dilupakan sebagai bangsa. Ya kan, sebagai bangsa kita justru harus mengingat masa lalu dalam konteks jangan sampai yang buruk terjadi lagi. Kita nggak mau lagi ada orde baru, nggak mau lagi ada penculikan aktivis dan seterusnya. Kalau kita lupakan aja seakan-akan nggak pernah terjadi apa-apa, itu nanti mudah banget terjadi lagi. Kita semua nggak mau itu sebagai bangsa. Gitu. Nah, sebagai syarat untuk agar tidak melupakan sejarah itu seperti apa untuk pemirsa? Kita mesti banyak membicarakan ini dalam diskusi. Jadi podcast ini, Keadilan TV, podcast lainnya, diskusi mahasiswa, berperan. Para pembuat film, bikin film-film tentang sejarah, bikin buku-buku tentang sejarah. Yang jangan dimanipulasi ya. Manipulasi. Itu sangat penting bagi kita untuk membangun bangsa ini ke depannya. Jadi jangan sampai direkayasa kita jadi bangsa yang baru yang menormalkan hal-hal yang sebenarnya salah dan seterusnya. Menurut saya sih mungkin caranya sederhana. Jadi perlawanan narasi kita mesti lebih banyak lagi. Karena kita harus merawat ingatan kita, merawat demokrasi kita, dan juga merawat pikiran kritis. Kalau nggak ada pikiran kritis, kita nggak akan maju bangsa ini menurut saya. Merawat kewarasan. Merawat kewarasan juga. Dan jangan mau dibungkam. Demi demokrasi yang lebih baik. Oke, udah Bang? Ya. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Fitri Susanti. Sama-sama. Atas paparannya, pandangannya, kritisnya demi kemajuan bangsa kita yang lebih baik. Bagaimana kita tetap berharap walaupun ada sedikit kecurigaan gelap tapi harapan akan selalu ada di pemerintahan Prabowo. Demikian podcast bersama Mbak Bivitri Susanti. Buat pemirsa Keadilan TV yang ingin memberi pandangan atau komentar silahkan kirim di kolom komentar, dan yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube kanal kita Keadilan TV, dan untuk berita politik dan hukum dan nasional silahkan ikuti di keadilan.id dan di magazine kita keadilan.co.id. Sekali lagi terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.